Game di sini maksudnya bukan sekedar game virtual reality semacam SAO, GGO ataupun ya Jurassic, tapi game-game lain juga kayak permainan kartu, shogi ataupun judi. Halo, gue Andre, selamat datang di Anime. Hari ini hitung mundur 5 anime game paling keren bagian pertama. Kalau misalnya suka sama pembahasan ini, jangan lupa like terus share videonya ke teman-teman lu yang lain supaya makin banyak yang tahu soal channel Risik Anime. Terus gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 5, Ryuo no Shigoto, tayang perdana Winter 2018. Nante, daremo inai kedo na. Anime bertema permainan shogi yang diisi sama para loli yang nyegerin mata banget. Biarpun nyeritain tentang shogi yang rumit, tapi ini anime ternyata punya cerita yang ringan dan seru banget buat diikutin. Apalagi drama lolinya yang lucu-lucu. Tapi jangan terlalu berharap bakal banyak adegan seriusnya, karena pada dasarnya Ryuo no Shigoto tuh anime komedi, jadi pertandingan shoginya pun porsinya dikit. Jadi ada seorang cowok bernama Kajuru Yaichi yang merupakan pemain shogi terkuat sepanjang sejarah. Nah, karena kehebatannya tersebut, doi menyandang gelar sebagai Raja Loli, maksud gue Raja Naga, dan banyak banget yang pengen jadi murid nih cowok, terutama para loli yang gemesin. Nomor 4, Selector Impact Wixos, tayang perdana Spring 2014. Ini dia sebuah anime tentang permainan kartu mirip Yu-Gi-Oh, tapi dalam versi cewek-cewek moe. Kalau biasanya kan anime dengan tema sama pasti ada sebuah episode yang ngejelasin tutorial cara main permainan tersebut. Tapi kalau di dalam anime jangan harap ada yang gituan, karena sepanjang 2 season aja kagak ada satupun episode yang ngejelasin secara lengkap permainannya. Dan gua rasa Selector Impact Wixos tuh jadi salah satu anime permainan kartu terbaik yang pernah gua tonton. Karena ceritanya yang berbobot dan nuansa psikologika sama kelamnya yang kental, nih anime jadi menarik banget buat diikutin. なんでタマ？声が昔ばあちゃんと飼ってた猫に似てるからタマーやってみる。レベル1グロー、すぐに召喚。タマ攻撃。タマBerfokus ke para petarung Wixos yang punya kartu khusus bernama LRIG. Kartu tersebut dipercaya bisa ngabulin segala permohonan si pemilik dengan syarat pemilik kartu tersebut kudu menang di berbagai pertarungan Wixos. Nomor 3, Hexine, tayang perdana Spring 2002. Ne, ちょっと聞いていいかな? どうぞ。答えるかどうかは別だけどね。何？ね、もしかしてログアウトできないなんてことない？は？言ってる意味よくわかんないんだけど。Kayak kebanyakan anime game isekai lain, mungkin justru yang lain lah yang ngambil konsepnya anime. Hexine, sebuah anime yang bercerita tentang seorang webmaster yang tiba-tiba bangun di sebuah dunia virtual bernama The World. Doi kagak ingat sama sekali alasan kenapa Doi bisa masuk ke dunia tersebut. Yang jelas tuh orang dikenal sebagai hacker. Udah gitu Doi mutusin buat nyari tahu alasan sebenarnya kenapa Doi bisa terperangkap di dunia tersebut. Neko PC のことを話してくれるなら、そのふざけた態度には目をつぶろう。 Biarpun dulu Hexine emang kalah populer kalau dibandingin anime Ragnarok, tapi ini anime kagak kalah kerennya kalau dibandingin sama itu. Mungkin emang cerita di Hexine tuh terkesan serius banget, tapi gue rasa justru itulah yang jadi daya tarik tersendiri di dalam anime. あってはならんことだが、このままでは第2、第3の被害が出ないとも限らない。最悪の場合、
それはアクセス制限で防ぐことができるでしょう。ログを調べるんだな。 Nomor 2, New Game tayang perdana Spring 2017. ダメだ。こんなポーズでいいかな。 Kebayang gak gimana jadinya kalau lu kerja di sebuah perusahaan pembuat game? Yap, hal tersebut bakal terjawab di dalam anime. Para karakter yang imut-imut, cerita slice of life yang ngena, komedi-komedi yang lucu, terus visualnya yang enak banget buat ditonton. New Game berhasil jadi salah satu anime bertema game terbaik yang selama ini pernah gua tonton. Biarpun isinya kagak terlalu berfokus ke segala pengetahuan tentang game, tapi dari anime ini lu masih bisa dapet informasi kasar yang ngegambarin industri game tuh kayak gimana. いい感じいい感じ。おうおうおう。じゃあ完成を待つべし。そっか、入れなくなっちゃったんだ。はい、もうどうしたらいいかわからなくて泣きそうでした。 Nyeritain tentang rutinitas para cewek pembuat game di mana mereka dituntut buat ngedesain sebuah karakter yang perfect sampai nge-fix bug yang muncul di game mereka. Dan satu hal yang perlu gue ingetin, kalau ini anime itu punya unsur Yuri yang agak aneh tapi lucu. プログラマー班のアハゴンさんより N16 アサルトライフルモデルガンです。アハゴンではなく海子です。まさかさくらさんに当たるとは。まあデバッグを頑張ってくれたお礼になりますね。何これ、いらない。 Nomor 1, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters tayang perdana Spring 2000. 俺の先行ドローカードを1枚伏せブラッドボルス召喚攻撃表示ターンエンド俺のターンドローニュードリア召喚守備表示ターンエンドだ。 Salah satu anime legendaris dan salah satu anime favorit gua. Yu-Gi-Oh! Gue jadi inget pas masih bocah ngoleksi banyak banget kartunya. Biarpun punya cerita yang gampang buat ketebak karena tokoh utamanya yang selalu menang, tapi intinya nih anime bisa ada di posisi pertama karena cerita, karakter, sama permainan kartu duel monsternya. この後に及んで最強の手札増強カードオシリスの攻撃力は6000に跳ね上がったぜ。まただトラップカード発動削りゆく命。 Yu-Gi-Oh! Duel Monster, sebuah anime yang bercerita tentang roh raja Mesir tanpa nama yang berpetualang ngalahin para lawannya lewat permainan duel monster dan ngumpulin semua milenium item demi ngembaliin ingatan masa lalunya yang hilang. Sampai pada akhirnya Doi berhasil terus balik lagi ke tempat di mana Doi berasal. ソウルエナジーマックスソウルエナジーマックス神の怒りが起こす奇跡それがオベリスクの最上級能力果たしてラーに通用するのか。 Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara kelima anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean video lagi dari Disik Anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gue bikin video lagi? Tuh ada pengen lihat. Semoga lo enjoy yang bisa nambah pengetahuan lo seperti doyan manga. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Dan sampai jumpa di bagian kedua.